Tahun 2027, Indonesia kembali akan kedatangan drone tempur. Saat batch pertama juga masih misteri di mana adanya dan kapan telah datang. Batch kedua Anka dan Akinci tiba-tiba akan tiba 2027. Memang sekilas terdengar biasa. Tapi justru disinilah letak keanehannya. Karena ketika batch kedua datang, artinya Indonesia sudah memiliki fondasi kekuatan drone sebelumnya. Dan yang lebih menarik jumlahnya, tetap misteri. Batch 2 bukan sekadar tambahan. Dalam dunia militer, batch kedua bukan sekadar penambahan unit. Batch kedua berarti evaluasi sudah dilakukan, kekurangan sudah diperbaiki, dan strategi sudah dimatangkan. Artinya, apa yang datang di 2027 nanti bukan eksperimen lagi, tapi bagian dari sistem tempur yang sudah siap digunakan. Dengan kata lain, TNI Angkatan Udara tidak lagi mencoba drone, tapi sudah mulai mengintegrasikan drone sebagai kekuatan inti. Kenapa jumlahnya masih dirahasiakan? Yang menarik, bahkan untuk batch kedua pun, jumlahnya tetap tidak dibuka. Ini bukan kebetulan, ini adalah bagian dari strategi. Karena ketika musuh tidak tahu berapa jumlah drone yang dimiliki, maka mereka tidak bisa menentukan berapa banyak yang harus dicegat, berapa banyak yang mungkin lolos, dan seberapa besar ancaman sebenarnya. Apalagi jika batch kedua ini datang setelah batch pertama yang juga tidak transparan, maka total kekuatan sebenarnya menjadi benar-benar abu-abu. Dan dalam dunia militer, abu-abu itu menakutkan. Anka dan Akinci, kombinasi yang mulai terbentuk. Batch kedua ini juga menandakan satu hal penting. Kombinasi Anka dan Akinci bukan lagi rencana, tapi mulai dibentuk sebagai satu kesatuan. Anka akan berperan sebagai mata di langit, pengintai, dan strike ringan. Sementara Akinci akan menjadi pemukul utama dari jarak jauh. Yang menarik, dalam konsep modern, drone seperti ini bisa bekerja dalam satu jaringan. Anka mendeteksi target, mengunci posisi, lalu Akinci datang menghantam dengan daya hancur lebih besar. Ini bukan lagi operasi tunggal, ini adalah ekosistem tempur tanpa pilot. Di mana akan ditempatkan? Pola mulai terlihat. Jika batch pertama kemungkinan digunakan untuk membangun fondasi, maka batch kedua biasanya digunakan untuk ekspansi operasional. Artinya, penempatan tidak lagi terbatas di satu pangkalan, melainkan mulai menyebar. Indonesia Timur tetap menjadi kandidat kuat, karena kedekatannya dengan jalur strategis dan potensi konflik kawasan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga akan ditempatkan di wilayah lain yang membutuhkan pengawasan intensif. Dengan dua batch aktif, Indonesia berpotensi memiliki cakupan pengawasan udara yang jauh lebih luas dan kontinu. Dampak ke kawasan mulai terasa. Dengan hadirnya batch kedua, negara-negara di sekitar Indonesia tidak lagi melihat ini sebagai proyek awal, tapi sebagai kekuatan yang sedang tumbuh cepat. Apalagi, tidak semua negara di kawasan memiliki drone tempur kelas Akinci, dan lebih sedikit lagi yang memiliki dalam jumlah signifikan. Ini menciptakan satu kondisi baru. Indonesia tidak hanya mampu mengawasi wilayahnya, tapi juga mampu memberikan tekanan dari jarak jauh tanpa harus mengerahkan jet tempur. Dan ini akan mengubah cara negara lain memandang Indonesia. Deterrence level baru, bukan lagi simbol tapi sistem. Jika batch pertama adalah simbol kekuatan baru, maka batch kedua adalah tanda bahwa kekuatan itu sudah menjadi sistem. Dan deterrence yang dihasilkan pun berbeda. Bukan lagi sekadar menunjukkan bahwa Indonesia punya drone, tapi menunjukkan bahwa Indonesia punya jumlah yang tidak pasti, jangkauan luas, dan kemampuan strike yang berlapis. Ini adalah deterrence modern, yang tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Misteri yang disengaja. Pada akhirnya, kedatangan Anka dan Akinci batch kedua di 2027 bukan hanya soal penambahan alutsista, tapi tentang satu hal yang jauh lebih penting, bahwa Indonesia mulai membangun kekuatan udara yang tidak mudah dihitung, tidak mudah ditebak, dan tidak mudah dilawan. Dan mungkin kita memang tidak akan pernah tahu angka pastinya, karena dalam strategi militer modern, misteri bukan kelemahan, justru itu adalah kekuatan.